Pertanyaannya kembali kepada dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Apakah dari kantongnya Presiden Republik Indonesia? Anda yakin Jokowi berapa uang yang harus dikeluarkan? Belum, udah satu kali saudara. Pesta-pestanya itu semuanya pakai uang, pakai rupiah, bukan pakai daun jambu, daun mangga, apalagi daun pisang yang lebar-lebar yang repot itu. Dan lagi-lagi itu pasti semuanya biaya. APBN gitu, dari BUMN, dari Taipan. Saya mau nanya ya, nggak nuduh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, hari-hari ini, beberapa hari ini, kita rakyat Indonesia disuguhi sebuah perhelatan yang dahsyat luar biasa, yang teman-teman bilang, orang bilang ini royal wedding, ya, pernikahan kerajaan. Siapa yang menikah? Si bungsu dari Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo, Kaisang Pangarep dan Irena Gudono. Wah, ini dahsyat sekali saudara sekalian. Dahsyat sekali. Anda ikuti beritanya di televisi, ada yang live, siaran langsung. Waduh, macam-macam, dahsyat sekali. Dan itu adalah sebagai orang rakyat Indonesia, kita tentu bersyukur ya, ikut bersyukur ada keluarga presiden yang menikah ya, dapat jodoh, alhamdulillah. Ketimbang kita dengar bolak-balik, kita baca pacarnya si ini, si itu, seana, si ini, gitu ya. Baguslah, alhamdulillah ya. Dan ini tentu saja sebuah karunia gitu kan. Cuman bukan masalah ya, menjadi pertanyaan gitu ya. Apa iya gitu ya pernikahan seorang anak kepala negara sampai segitu dahsyatnya? Coba bayangkan ya, ada berita di Liputan 6 ya, judulnya 11.800 personel TNI dan Polri amankan pernikahan Kaisang Pangarep. Persiapan sejak 3 minggu lalu. 11.800 saudara. Anda bisa bayangkan ada tambahan penduduk orang di Solo 11.800, dan mereka tentara dan polisi sejak 3 minggu yang lalu. Dahsyat nggak? Anda mesti langsung berpikir bagaimana tempat tidur mereka, bagaimana MCK mereka, bagaimana ransum makan mereka sehari 3 kali. Itu dahsyat sekali. Di mana mereka tinggal? Kalau mereka barak-barak, siapa yang dipakai? Kalau mereka membangun tenda-tenda untuk mereka tinggal, tentara, polisi, 11.800 orang itu di mana seterusnya? Ini memerlukan suatu upaya yang tidak ringan, tidak sembarangan. Belum akhirnya kita bicara soal anggaran. Berapa anggaran yang dikeluarkan untuk 11.800 personel selama 3 pekan? Bagaimana menggerakkan orang-orang itu? Itu bukan hanya dari Solo kan, ada dari daerah sekitar, mungkin ada dari Jakarta, mungkin ada dari profesi lain, bahkan dari pulau lain. Itu semua anggaran saudara, anggaran ya. Dan pertanyaannya kembali kepada dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Apakah dari kantongnya Presiden Republik Indonesia? Berapa duit? Kalau 11.800, satu orang 10.000 saja rupiah. 10.000 rupiah sekali makan, sehari 30.000 rupiah saja, kali 11.800 sudah berapa? Ini untuk makan ya. Makan 10.000 loh bos, saya bilang 10.000, nggak mewah-mewah, nggak 50, 10.000 saja. 10.000 kali 11.800 berarti 118 juta. 118 juta sekali makan. Kalau kali 3 udah 300. Kurang kerjaan lihat, iya memang 300 sekian juta kali 1 hari itu ya, kali 3 minggu udah, itu Masya Allah jumlahnya besar sekali saudara, miliar. Belum di sana ada
kendaraan taktis, rantaktis ya, rantis. Ada Panzer, belum ada motor trail, ada patroli segala macam yang semuanya pakai bensin, pakai BBM. Siapa yang bayar? Anda yakin Jokowi berapa uang yang harus dikeluarkan? Belum, udah satu kali saudara. Pesta-pestanya ini ada beberapa misalnya ya, berita dari suara.com tentang souvenir ya. Souvenir itu diantara tempat sabun atau soap dispenser dengan kisaran harga Rp92.000 hingga Rp214.000. Ada juga satu set cangkir dan gelas keramik dengan kisaran harga Rp32.000 sampai Rp240.000. Lalu peralatan makanan berkisar Rp85.000 hingga Rp285.000. Itu per bijinya saudara. Anda tahu berapa yang diundang? Berapa ratus orang? Berapa ribu orang yang diundang? Masya Allah. Kali aja saya tidak cukup punya saya tidak cukup punya apa ya, saya bilang ngomongnya susah ya, tidak cukup punya kemauan lah untuk ngatak-ngatik kalkulator menghitung angka-angka ini. Tapi itu mengerikan sekali ya. Kemudian lagi, bagaimana dengan makan malam ya? Makan malam, jika mengambil paket per meja, harga tergantung dari jumlah meja yang dipesan di hari pernikahan. Harga per meja untuk paket ini dibanderol seharga Rp4.588.000 per meja. Rp4.588.000. Satu meja diisi 8 orang dengan minimal pemesanan meja 20 meja atau 114 juta. Itu sekali makan malam. Kalau cuma 25 meja, Anda yakin kalau presiden yang mantu 25 meja? Dan kita tahu acaranya ini berhari-hari. Ada acara siraman, acara inian, ituan, segala macam. Masya Allah. Dan itu semuanya pakai uang, pakai rupiah, bukan pakai daun jambu, daun mangga, apalagi daun pisang yang lebar-lebar yang repot itu. Masya Allah, luar biasa sekali. Dahsyat sekali saudara sekalian. Nah ya, ini menariknya, Anda tahu ketika zaman-zaman kampanye kampanye capres ya, itu ada poster gede-gede, ada gambar Joko Widodo pakai baju putih, lengan panjang digulung kira-kira sampai 3/4, lalu ada pakai celana hitam, pakai sepatu hitam, dan semua ditulis dengan judul besar Presiden Pilihan Rakyat Jokowi jujur merakyat sederhana. Jujur merakyat sederhana. Oke, kemeja Rp100.000, kemeja putihnya ya. Lalu tangannya ada tanda tidak pakai perhiasan. Lalu ketika celana Rp110.000. Sepatu Rp160.000. Ini angka-angka yang memang menarik sekali ya. Alhamdulillah kalau angka-angka segini saya dan kita semua mungkin bisa beli. Tapi gak lama kemudian kan kita lihat dia hobi naik chopper atau motor itu ya, yang jaketnya ditulis 4 juta sekian, pakai sepatu sneaker harganya sekian juta dan sebagainya. Jadi ciri-ciri kesederhanaan yang dijual pada awal-awal masa kampanye dia hapus sendiri. Dan keluarganya, Anda bisa googling bagaimana keluarganya datang jalan-jalan ke Ragunan waktu lebaran. Si istrinya Iriana pakai tas sekian juta merek-merek branded luar negeri. Lalu anaknya siapa perempuan itu juga pakai sekian belas juta atau 90 juta dan sebagainya. Tapi ini semua terhapus semua, luar biasa, kalah sama sekali dengan begitu ada pernikahan Kaisang ini. Itu luar biasa sekali saudara. Sedasat ini loh. Ada kereta kencana macam-macam, ada kereta dinaiki oleh pasangan pengantin, oleh orang tua pengantin, oleh pengawal, oleh keluarga. Aduh, kereta-kereta kencana yang semuanya itu milik negara, milik kerajaan ya. Kasunanan Surakarta. Ya nggak tahu deh kalau sunannya Sultan Surakarta, Raja Surakartanya mengizinkan. Tapi sekali lagi itu semua pakai biaya, pakai anggaran, pakai dana. Allahu Akbar. Dan belum lagi saudara, ini ada video ini bagaimana jalan sepanjang Slamet Riyadi diisi oleh tentara, polisi, baik pakai seragam maupun pakai batik. Silakan tuh, lihat.
Gimana saudara? Itu semua orang ratusan berderet-deret itu fungsinya apa? Fungsinya apa? Fungsinya apa? Saya nggak ngerti itu. Fungsinya apa? Selain yang pasti menambah biaya, luar biasa. Batiknya siapa yang menyediakan? Siapa yang menyediakan? Bagaimana sarapannya? Jail? Nggak jail. Ini fakta. Kita harus kerahkan orang, harus kita kasih makan dong. Ya dong, sarapannya, makan siangnya, makan malamnya. Ini semua biaya luar biasa. Nah ini apalagi nih, coba ini ada panser. Ini pernikahan apa-apa gitu loh. Sampai pengamanan seperti itu hebatnya. Seperti suasana dalam kondisi darurat perang begitu. Dan lagi-lagi itu pasti semuanya biaya. APBN. Tolong tunjukkan kepada saya, ya saya rakyat awam tapi sedikit-sedikit ngerti lah soal APBN, soal balance sheet ya, soal neraca ngerti lah. Tolong tunjukkan kepada saya di mana pos alokasi anggaran pernikahan Kaisang dalam APBN, di pos mana? Berapa anggarannya? Lalu justifikasinya dari mana itu bisa disahkan ada anggaran pernikahan di dalam APBN? Nah, misalnya saya nggak ketemu. Kalau ada tolong, saya mungkin kelewat. Jadi saudara, ini dahsyat sekali. Ya kita tahu lah ya, negara itu sedang susah, rakyat sedang ditimpa bencana luar biasa. Cianjur, kemudian Semeru, Garut, Jember, Masya Allah. Tentu saya tidak bilang itu udah direncanakan jauh-jauh hari, masa karena bencana pernikahan batal. Saya tidak bilang suruh batal, tapi please direm. Jangan menempatkan kemewahan yang luar biasa dengan anggaran yang pasti berpuluh atau mungkin beratus miliar yang uangnya saya nggak tahu dari mana. Karena harusnya saya yakin bukan dari APBN, tapi dari mana gitu? Dari BUMN. Emang boleh BUMN menyumbang untuk acara seperti itu? Lalu dari mana? Dari Taipan. Saya mau nanya ya, nggak nuduh ya. Dari Taipan nyumbang. Bukankah KPK itu ada peraturan bahwa kalau pejabat publik menikahkan berhajatan itu ada batas sumbangan maksimal? Kalau pribadi berapa, perusahaan berapa? Kalau nggak salah begitu, 1 juta atau 10 juta kalau perusahaan, satu orang pribadi 1 juta misalnya gitu. Bahkan saya punya teman yang suaminya itu seorang direktur bank plat merah. Waktu itu dia belum dirut, masih direktur. Dia menikahkan anaknya, itu kotak sumbangan itu dibawa KPK. Dia cerita, dibawa KPK, dibuka, dilihat ini cocok apa tidak, ini gratifikasi atau bukan. Luar biasa. Ini seorang pejabat BUMN saja, seorang direktur BUMN, bank BUMN biasa saja. Ini bagaimana sumbangan? Dari siapa penyumbang dana yang miliaran itu? Dari menterinya. Menteri juga lucu juga. Saya mau tanya juga, memang ada dalam tupoksi menteri itu jadi panitia pernikahan presiden sehingga dia meninggalkan tugas-tugas kementeriannya, seperti Erick Thohir misalnya mengecek langsung panggungnya, ininya, itunya, segala macam, menteri-menteri lainnya. Tupoksi menteri yang dibayar oleh rakyat adalah ngurus negara. Oke, kan itu atasannya, masa dia gak bantu? Boleh, silakan, tapi dengan tidak meninggalkan tugas utamanya sebagai menteri yang mengurus rakyat. Kan begitu saudara, kan harus begitu kan? Ya kan? Betul nggak sih saya? Salah ya? Ya mohon maaf gitu ya. Nah kembali ke soal tadi situasi bencana. Ini ada Kompas ya menulis separuh lebih penduduk tak mampu makan bergizi. Ini berita tanggal 9 Desember, hari Jumat 9 Desember 2022 ya. Lalu di atasnya ada dikutip ini oleh seorang netizen, PP Files ya. Saat pesta berlangsung, ternyata ratusan juta rakyat telah mengalami gizi buruk ya. Dia menulis seperti itu dengan mencantumkan screenshot cover halaman depan dari Kompas. Jadi berita halaman depan, separuh lebih penduduk tak mampu makan bergizi. Saudara, separuh lebih penduduk Indonesia 286 juta sekarang. Kalau separuh lebih berarti sekitar 143 juta. Separuhnya 150 juta kalau lebih, entah lebih 1, lebih 2, lebih 3 nggak tahu ya. Tapi ratusan juta seperti kata si PP Files ini, saat peta berlangsung ternyata ratusan juta rakyat telah mengalami gizi buruk.
Uh, Anda mau ngomong apa lagi? Ah, ini ada Nurman. Nurman menulis masih ingat pencitraannya rapat makan ubi goreng, ya kan? Lalu ada yang menarik lagi. Ini ada file lama dari waktu itu Menteri Pan RB-nya siapa namanya Yudi Krisnadi ya. Judulnya begini, pejabat dilarang gelar resepsi pernikahan mewah, berlaku juga ke Jokowi. Ini diberi tanda judul khusus loh oleh detik.com, berlaku juga kepada Jokowi. Ya kata waktu itu menterinya Pan RB-nya Yudi. Jadi periode yang lalu sebelumnya ya, yaitu termasuk penyelenggara negara atau pejabat daerah kalau menyelenggarakan resepsi di pernikahan atau resepsi apapun sejenisnya, undangan tidak boleh lebih dari 400 dan diselenggarakan di tempat yang pantas. Surat edaran ini juga berlaku kepada presiden. Saudara, begitu. Makanya kenapa peraturan ini belum dicabut, tapi presiden menggelar pesta yang super mewah. Dan lagi-lagi itu di tengah suasana keprihatinan yang mendalam. Cianjur, Garut, Lumajang, Jember, ditambah Kompas menulis di halaman depannya, headline halaman utamanya, separuh lebih penduduk tak mampu makan bergizi. Lalu tentang berita tadi yang tidak boleh gelar pesta mewah dengan batasan maksimal undangan 400 orang di tempat yang pantas, itu Canca menulis Jokowi bukan pejabat, dia penguasa, jadi boleh mau berbuat apa saja. Ada emoticon ketawa sambil nangis saking seriusnya ya. Saudara sekalian, tapi pastinya dalam aturan main perundangan kita bahwa sebuah edaran, peraturan segala macam itu masih berlaku sebelum ada pernyataan dicabut. Misalnya ada peraturan berikutnya yang misalkan peraturan sebelumnya dicabut. Tapi apapun lah, tanpa peraturan sekalipun ya, tanpa peraturan ya mbak yao gitu, ya mbok yao gitu orang Jawa bilang ya, agak tepos liro lah gitu loh. Ini kan uang gua mampu. Iya, tapi kan tetangga lo lagi begini-begini. Ini kalimatnya uang gua. Pada kasus ini apa uang gua beneran? Tolong deh kasih penjelasan berapa anggaran yang dikeluarkan, dari mana sumbernya, kalau APBN di pos mana dicantumkan, kalau bukan APBN dari mana, dari BUMN mana misalnya, atau kalau bukan dari sumbangan pengusaha mana. Coba deh kasih tahu, kan kita harus transparan ya. Ini soal perilaku pejabat publik yang apalagi seorang kepala negara ya. Ngeri sekali deh. Wah, terserah kamu deh. Oke, saya Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.